kalau misalkan dalam psikologi itu bisa lihat dari masa lalunya itu kenapa orang ini tuh kayak gini, dan kayak ini gak sih kita berkedok gitu untuk konseling ke dosennya. Kan kebetulan mayoritas psikolog ya, kita ditanya kuliah mana, terus prodinya apa, setelah prodinya dijawab ya di psikologi kayak gitu kan. Nah ibu itu tuh cerita lama banget gitu. Dan aku Yoda. Guys, kita kali ini kedatangan mahasiswa program studi psikologi angkatan 2021 dan sebagai ketua himpunan mahasiswa program studi psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut ini dia Latifah. Latifah. Halo Latifah. Halo. Oke, karena kali itu Latifah sudah hadir di sini, kita mau perkenalan dulu nih dari Kak Latifah. Oke, kenalin, aku Latifah Setiapriyani, biasa dipanggil Latifah, yang udah disebutin tadi dari Prodi Psikologi angkatan 2021. Oh iya, Kak Latifah juga sebagai ketua himpunan mahasiswa psikologi ya betul. Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Yes, benar sekali. Oke, jadi di sini kan ada Kak Latifah gitu sebagai anak psikologi. Nah, jadi di sini kita akan mengulik-ngulik nih mengenai psikologi itu sendiri gitu dari sisi Kak Latifah gitu. Oke, siap. Oke, ini pertanyaan pertama dulu kali ya, kayak basicnya kayak apa sih alasan Kak Latifah gitu memilih jurusan psikologi? Waduh, alasan aku milih jurusan psikologi awalnya itu cukup lucu ya. Jadi aku pengen jurusan psikologi itu dari SMP. Nah, karena ada saudara yang kebetulan juga jadi psikolog gitu kan, terus kayak di-spill, ternyata si beliau tuh bisa baca pikiran orang gitu. Jadi kayak apa yang anak kecil kan mungkin mikirnya, wow, keren banget dia bisa baca pikiran orang gitu, dan kayak dukun gitu. Nah gitu, dari situ aku pengen banget tuh masuk, kayak aku kayaknya harus bisa masuk psikologi gitu. Awalnya gitu, tapi makin ke SMA terus kayak mikir, oh ternyata psikologi itu ilmu yang memahami tingkah laku manusia gitu kan. Dan kebetulan juga aku waktu itu tuh tertarik di bidang remajaan atau dan juga parenting gitu loh. Yang aku lihat kayak fakta di lapangan tuh kayak parenting hari ini tuh kayaknya emang kurang banget ya edukasinya kayak gitu. Nah dari situ kayak aku pengen banget nih juga kontribusinya di bidang parenting sama remaja hari ini tuh seharusnya kayak gimana. Nah terus kayak di psikologi ya udah gas aja. Jadi milih psikologi akhirnya ya karena itu, karena pengen terjun buat kontribusi di bidang parenting dan juga remaja, bukan lagi mau baca pikiran manusia ya. Iya sih. Motivasinya bertambah juga Kak. Iya benar banget motivasinya bertambah. Dan pertanyaan selanjutnya Kak, kenapa memilih psikologi di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta yang ada di sini? Kenapa? Kan banyak nih psikologi di Unjaya. Benar banget. Kenapa nih di Unjaya? Kenapa nih di Unjaya? Aduh, coba anak psikologi kenapa kamu milih di Unjaya? Ya, kalau aku sendiri sebenarnya kayaknya juga sebenarnya. Psikologi kan? Sama psikologi ya. Psikologi semua nih. Multidinamis ya. Karena awalnya memang ya tahu sendiri kampus sebelah seperti itu, pengennya di situ gitu kan. Tapi karena memang Tuhan itu menakdirkan saya di Unjaya gitu kan, dan ya sudah saya di Unjaya. Tapi ini sebenarnya kocak juga sih. Iya, oke. Menurut aku juga Unjaya itu kampus swasta yang berkualitas ya. Dan kebetulan banget aku dikenali nih, kayak aku buka Instagram, terus ada FYP-nya tuh ini nih, kayak postingan dari Unjaya gitu. Dan aku kayak kenapa aku nggak pilih aja, pokoknya semua prodi psikologi yang ada di Jogja aku cobain gitu kan. Iya, nah aku cobain lah itu di Unjaya. Dan kayak Unjaya itu kan pengumumannya di akhir-akhir ya, antara Unjaya, Unisa, UNB gitu kalau nggak salah. Nah itu terus kayak wah lolos nih. Terus kayak seneng banget gitu kan, setelah berkali-kali ditolak gitu ya ampun, akhirnya begitu ya. Terus kayak Unjaya menerima aku, oh my god, thank you banget. Nah untuk kalian itu jangan ragu gitu ya kalau mau daftar di psikologi Unjaya. Betul banget. Karena ciri khas dari psikologi Unjaya sendiri itu ada kemiliterannya nih. Nah, betul sekali. Itu yang menjadi khas univ kita. Betul. Jadi jangan ragu lagi guys, nggak diragukan. Nah sekarang
kan tadi udah tahu nih alasannya. Nah sekarang kan udah masuk nih. Awalnya cuman kayak tahunya habis sekolah gitu ya lu kayak dukun gitu kan, kayak marah-marah gitu kan. Nah sekarang kan udah masuk nih ke psikologi itu sendiri. Nah dari Kak Latifah ini sendiri apa sih suka dan dukanya gitu menjadi anak psikologi di Unjaya? Oke, suka dan dukanya. Oke, mungkin ini dari POV aku, dukanya dulu kali ya. Yeah. Dukanya dulu kalau misalkan masuk ke prodi psikologi, kebetulan kayak aku orangnya gimana ya? Aku introvert, tapi kalau misalkan ketemu sama orang ya udah kayak ngalir aja gitu kalau diajak ngomong gitu kan. Nah, beberapa kali tuh aku ketemu sama ibu-ibu yang benar-benar real baru kenal. Nah, mereka itu tuh apa ya? Kayak misalnya nih, kan kita ditanya kuliahnya di mana, terus prodinya apa, setelah prodinya dijawab dari psikologi kayak gitu kan. Nah, ibu itu tuh cerita lama banget gitu. Sebenarnya ini antara suka dan duka sih. Sukanya kayak orang lain tuh jadi ada trust ke kita gitu ya. Tapi dukanya kayak mereka itu ngiranya kita nih yang belum profesional tapi disuruh ngediagnosis. Apa sih aku kayak gitu. Terus kayak ya sebenarnya kalau Latifah sendiri ya ngasih solusi, bukan solusi ya, tapi kayak membantu untuk menemukan solusinya ya sekadar yang general aja ya sifatnya. Nggak spesifik ke diagnosis gitu, karena itu belum ke ranah aku gitu. Nah itu yang pertama kalau secara general. Terus kalau misalkan di matkul psikologinya sendiri, jujur li ya, karena banyak laporan praktikum itu sebenarnya challenging juga sih ya teman-teman ya, Sobat Wijaya ya. Nah itu kayak aduh gimana nih cara bagi waktunya, mana lagi revisi nggak cuma sekali dua kali gitu, kali-kali gitu kan, kayak aduh mana lagi nanti cari subjek gitu. Itu tantangan banget sih, kayak kan tiba-tiba dikasih praktikum gitu kan, yang dimana kayak coba kita tuh disuruh nyari subjek di luar prodi psikologi gitu terutama, atau misalkan kayak di luar Universitas Jenderal di Yogyakarta gitu kan, mahasiswa atau masyarakat umum di luar. Bener banget. Nah itu kayak kita waduh harus nyari di waktu yang tidak lama juga, dan kayak apa ya kalau bahasa Jawanya pakai apa ya? Kayak nggak enak gitu kalau misalnya ini ntar dikasih apa gitu. Dikasih apa gitu. Nah soalnya kayak kita ngambil dari orang lain tapi masa dengan nggak ngasih apa-apa gitu kan. Jadi kayak itu jadi nggak enak juga, banyak lapraknya. Nah itu sih for your information juga, jurusan satu-satunya yang ada laprak kayak psikologi. Betul banget. Banget lagi. Sumpah. Mungkin dukanya itu kali ya. Iya benar. Jadi teman-teman yang mau masuk psikologi jangan buang-buang uang jajannya please ya. Jangan buang-buang uang jajannya, karena itu bisa banget ditabung nanti buat kamu ngumpulin laprak itu kan, banyak banget gitu guys. Nah terus yang selanjutnya adalah duka. Ini duka bukan ya? Apa aku saja yang mengeluhkan? Aku kira sebenarnya pertimbangan yang paling akhir masuk psikologi itu aku kira nggak ada hitung-hitungannya kan. Ternyata masuk tuh ada statistika. Aduh. Wow. Banyak banget dan alat ukur juga kan banyak banget. Iya bener banget, alat ukurnya. Aduh, ini emang gimana ya, asik sih, kayak first time kita ditemuin dengan alat ukur. Wah asik ya, kalau yang asik. Kalau yang nggak pusing. Ya walaupun statistika itu nggak serumit dan nggak sedetail matematika pure gitu ya, tapi kayak ada perhitungan. Riwa juga ya, tetap riwa tapi nggak apa-apa sih. Nah itu orang informasi lagi. Karena aku juga kan aku psikologi nih. Dulunya mau masuk psikologi itu karena menghindari banget hitung-hitungan kan, kayak mungkin psikologi itu cuman kayak bahas tentang manusia gitu, curhat-curhat doang, padahal nggak. Ternyata tidak guys. Ternyata tidak sekedar kayak cuap-cuap doang. Tapi ya di situ juga ada eksaknya, dan ya udahlah, tapi mending lah ya karena kita juga ada aplikasi yang bisa membantu statistika, itu ada SPSS dan sebagainya gitu, jadi ya tidak terlalu bermasalah. Dan aku juga dengar ini kan, aku bukan anak psikologi, banyak banget nih rumor katanya banyak banget mahasiswa psikologi ke psikolog. Itu jelasin dong gimana? Gimana mahasiswa psikologi ke psikolog katanya. Oh iya konseling gitu ya maksudnya. Nah kalau misalkan Latifah sendiri, menurut aku itu lebih ke malah ini disukanya nih, karena kita kan kayak jadi mahasiswa, kadang kalau ditanya kenapa sih kamu milih psikologi, obat jalan, terawat jalan gitu, itu juga nggak salah. Dan kayak ini nggak sih kita berkedok gitu untuk konseling ke dosennya, kan kebetulan mayoritas psikolog ya. Jadi kayak emang memanfaatkan yang ada. Dan ini disclaimer ya guys ya, bukan berarti anak psikologi itu bukan manusia. Karena psikologi itu sama-sama
sesama manusia gitu kan, yang punya masalah dan perlu untuk bantuan solusi dari orang lain gitu. Nggak mungkin kayak kita sendiri nyelesain masalah kita sendiri. Ya ibarat kayak dokter, kalau beliau sakit kan ya tetap ke dokter. Tetap ke dokter gitu kan. Sama sebenarnya kalau dokter itu lebih ke medis, kalau misalkan psikolog itu lebih ke psikologis atau ilmu jiwa gitu, lebih ke jiwaannya gitu kan. Jadi ya emang iya sih. Tapi emang enaknya di psikologi gitu ya, supaya psikologi itu bisa belajar tuh sambil kita konseling juga gitu. Sekalian bertanya kayak gimana tentang diri kita gitu kan. Jadi lebih tahu lagi tentang diri kita kayak gitu. Nah that's why kenapa pilih psikologi juga. Nah ini langsung ke sukanya ya. Boleh. Jadi emang nggak banyak dukanya, tapi sukanya juga lebih banyak. Kayak yang dibilang tadi, kayak aku juga ngerasa sebelum aku masuk prodi psikologi dan sesudah itu kayak diferensiasinya tuh jauh. Kayak kita tuh bisa lebih aware ke diri kita sendiri. Terus kayak tadi kan juga tanya-tanya ke dosen gitu ya. Jadi kayak kita tuh bisa aware dulu nih ke diri kita sendiri, kemudian kita bisa aware ke orang lain gitu. Kan kalau misalkan dalam psikologi itu bisa melihat dari masa lalunya itu kenapa. Jadi nggak langsung ngejudgement gitu loh. Oh orang ini tuh kayak gini, orang ini kayak gini, orang ini kayak gini. Nah, itu nggak boleh banget judgement, nggak boleh. Dan kita juga bisa, oh ternyata aku tuh kayak gini tuh dari masa laluku yang kayak gini, atau mungkin kayak dari lingkungannya tuh yang kayak gini yang mempengaruhi diri aku sendiri, atau bahkan pengaruh terbesarnya dari internal kita sendiri ini. Kenapa kok aku memilih pilihan sampai detik ini dan aku jadi orang yang kayak gini sampai saat ini tuh kenapa sih gitu. Kayak ditelusuri lagi nih gitu. Jadi kayak kita bisa benar-benar be yourself banget. Dan nggak, istilahnya emang semua manusia itu memang punya persona ya kayak topeng gitu, tapi kayak kita bisa menempatkan diri lebih baik lagi gitu setelah masuk psikologi. Terus apa lagi ya, banyak banget sih sebenarnya. Banyak banget ya. Dan ini juga nih kan, kalau misalkan kita di dunia ini mungkin memang dinamikanya banyak banget ya. Tapi kalau misalkan di pandangan psikologi sendiri kayak semuanya stimulus yang ada yang menghampiri kita itu tuh jatuhnya sesuai dengan mindset kita atau sesuai dengan POV kita. Kalau kita berperspektif suatu stimulus itu adalah masalah, dia bakalan jadi masalah beneran gitu. Dan kalau misalkan itu jadi challenge, dia itu bakalan jadi challenge kita untuk upgrade diri kita jadi lebih baik gitu kan. So setelah masuk psikologi kayak menganggap ada hal-hal yang ada hal yang aneh, hal-hal yang berat, mungkin kayak oh kita jadi tertantang ya, aku sendiri kayak tertantang, oh ini bukan masalah kok gitu. Bahkan aku diuji nih dari ini gitu kan. Jadi bisa istilahnya bisa level up lagi ya. Jadi semuanya itu tentang sudut pandang. Iya, semuanya itu sudut pandang. Bener banget. Semua tentang sudut pandang. Jadi kalau misalkan kita juga berhadapan dengan orang lain, kayak mereka punya POV kayak gini, sedangkan kita berseberangan dengan mereka, ya udah it's okay gitu. Kita terima, kita punya acceptance gitu. Tapi ya dengan asertif kita punya pandangannya kayak gini juga gitu. Ya jadi lebih peduli lagi sama orang-orang sekitar. Bener banget, open mind juga kayak gitu kan. Nah terus masuk psikologi juga itu enaknya gimana ya, ini menurut aku atau kayaknya semua juga ngerasa sih, lingkungannya tuh kayak lebih support aja gitu loh anak-anak psikologi itu. Kalau menurut aku sih kayak gitu ya. Di luar kayak mikir oh orangnya kok kayak gini, orangnya kayak gini, karena kan setiap orang itu punya keunikan masing-masing, pribadi masing-masing, everyone is unique ya guys ya. So kayak tiap ada kekurangan ya jadiin aja oh kekurangan dia kayak gini, berarti kalau misalkan aku kayak gitu bercermin juga nih evaluasi buat aku juga, kadang juga kayaknya aku gitu. Jadi kayak lebih lebih buat nyadarin diri aja gitu kan, nge-trigger diri. Dan itu tadi kayak teman-temannya tuh juga lebih support gitu. Bener-bener beda banget kayak SMA masuk ke kuliah psikologi ini, kayak teman-temannya tuh wow, aware banget ya, care banget ya, kayak ngapain sih, kayak rasanya juga ngapain sih gitu. Beda banget gitu ya. Walaupun emang beda-beda juga kan ciri khas mereka tuh, ada yang suka bercanda, ada yang pendiam, tapi masing-masing dari mereka juga tuh menurut aku enough banget buat support sistem aku sendiri gitu. Jadi wah enak banget kayak punya keluarga kedua di kampus gitu. Bener banget. Oh iya nih, kalau Ibu kan sekarang udah semester 4 jalan 5. Nah, otomatis kan udah banyak nih matkul-matkul yang udah dilewati. Pasti juga ada matkul favorit, dan yang juga ada matkul nih pasti ya. Yang paling gak disukai sama yang disukai. Waduh, paling disukai. Boleh dong disukai. Gitu. Kenapa gak disukai dan kenapa disukai gitu. Before this, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu dosen. Kalau misalkan yang paling sebenarnya bukan yang paling gak aku suka sih, tapi kayak yang paling tricky mungkin. Oke. Yang paling tricky itu
pokoknya terkait klinis lah, ada abnormal biopsikologi gitu. Di sini yang membuat aku kesulitan itu di kata-kata ilmiahnya gitu. Iya, sebenarnya emang kita sekadar memahami aja sih ya, nggak usah yang hafalan gitu. Cuman ya itu tadi mungkin ya buat challenge aku lebih dia pernah belajar gitu ya. Kalau boleh tahu, kalau Tifa emang SMP-nya jurusan SMA-nya jurusan apa nih? Nah, IPA. Oh, iya. Ini tuh. Gimana ya? Nah itu, aku rasanya juga di SMA dulu kan aku juga bingung ya mau SMK apa SMA ya, SMK apa SMA ya. Cuman kayak ada orang yang bilang kalau di SMA milih IPA tuh bisa milih apa aja gitu kan? Iya gitu. Dan aku boleh kanan boleh. Lurus boleh. Iya benar banget. Dan aku di situ iya juga ya udah aku masuk IPA. Padahal setelah aku masuk IPA kayak banyak banget kan hafalannya. Situ aku ngerasa nggak match sama IPA. Nah jadi tapi di psikologi juga antara IPA, sosum sama saintek itu benar-benar iya sih, kolaborasi. Biologinya ada gitu kan ya, sosialnya ada, semuanya ada, hukumnya juga ada kan di psikologi itu semuanya masuk sih benar banget. Dan itu juga ya itulah tantangan lah itu lagi ya. Terus yang paling aku suka matkul kepribadian. Matkul kepribadian. Karena dari matkul kepribadian itu kayak aku bisa ngupas lagi kepribadian aku lebih dalam dan kayak aku tahu diri aku yang sekarang dan masa depan tuh aku mau kayak gimana gitu loh, dengan beberapa pendekatan yang ada sesuai dengan teori-teori kayak gitu kan. Jadi kayak wow, ternyata kepribadian aku yang kayak gini tuh nggak sepenuhnya nggak mutlak bad gitu, tapi bisa kita perbaiki gitu. Karena pikirannya awalnya tuh kepribadian tuh kayak udah paten gitu dari lahir gitu ya. Bisa dirubah gitu ya. Tapi ya gimana ya, kita tuh diturunkan dari atas gitu ya. Kalau misalkan maksudnya dari Tuhan itu kan emang udah sempurna gitu ya, dalam kata manusia ya, netral gitu. Tapi yang kita bawa kayak bagaimana pemikiran kita, kemudian perasaan kita dan kebiasaan kita itu kita bisa perbaiki guys. Jadi aku suka banget di mata kuliah kepribadian. Oke, mungkin kita lanjut nih. Latifa kan udah semester 4 nih, udah semester 4, terus kayak laprak juga semakin banyak gitu kan. Nah, dan sekarang tuh sebagai ketua gitu, ketua psikologi, ketua HIMA, Himpunan Mahasiswa Psikologi juga nih di Unjaya. Nah, pasti banyak nih yang bertanya-tanya kayak gimana sih cara bagi waktu ketua HIMA gitu sama si laprak-laprak yang banyak itu gitu. Gimana nih kalau dari sisi Latifa? Oke, dari sisi aku buat ngebagi waktu ya, buat schedule setiap harinya itu sebenarnya aku juga mungkin kalau misalkan teman-teman juga mempraktekkan to-do list kayak gitu yang benar-benar kita mensistemasikan di hari ini dari jam ini sampai jam ini tuh kita mau ngapain sih gitu. Jadi ketika kita tuh udah punya jadwal, kita nggak bakalan kedistrak sama hal-hal yang sifatnya dadakan gitu. Ya kalau misalkan ada yang dadakan, ya kita juga bisa memprioritaskan mana yang lebih penting sih dan mana yang enggak. Tapi di luar itu kadang juga aku agak keteteran gitu, yang kayak waduh ini juga harus dikerjain dan ini juga harus kayak ada tanggung jawab di sini yang harus aku kerjain juga gitu. Nah itu lagi-lagi ya mau nggak mau kita harus dua ngerjain sekaligus dalam satu waktu ngerjain 2 kerjaan sekaligus. Itu juga ya jadi tensinya kebagi ya, tapi mau gimana lagi, cuman kayak buat mengantisipasi hal tersebut mungkin kalau misalkan kita tahu deadline-nya itu udah dekat ya dan kita punya waktu sebelumnya, nah itu kita bisa manfaatkan waktu tersebut gitu biar nggak kewalahan juga lah. Jadi buat teman-teman juga yang buruk yang aku tadi bilang itu jangan dicontoh gitu kan. Tapi buat teman-teman juga kalau misalkan terbiasa dengan jadwal yang sistematis dari jam 5 misalkan sampai jam 5.15 terus ibadah atau apa gitu, kemudian 15 sampai selanjutnya itu ngapain gitu, pasti hidup kalian tuh bakalan tenang, terstruktur soalnya. Dan karena masing-masing dari kita kan punya waktu yang sama ya 24 jam ya. Kita nggak bisa kayak nego ke Tuhan. Orang lain udah ngumpul, gua mau minta lagi. Nggak bisa ya. Bahkan siapa Bill Gates yang pendiri Microsoft buat itu juga di usia 20 tahun aja beliau bisa mendirikan
mendirikan segede itu gitu prosedur gitu ya dalam waktu yang sama aja 24 jam. Kayak mikir-mikir juga kan ngapain aja sih sehari-hari. Iya, ngapain sih mereka. Mandi makan juga iya sehari-hari. Iya, sama manusia gitu. Jadi ya kita cerdik-cerdik gitu untuk memilih waktu dan memanfaatkannya gitu sih. Oke, ini mungkin sebagai closing statement ya dari episode kita kali ini. Kalian kan sekarang semester 4 mau lanjut ke semester 5 kan udah. Jadi harapan atau planning buat kalian ke depannya atau ke jenjang karirnya itu gimana, boleh dikasih tahu ke teman-teman mungkin? Spill sedikit ya. Oke. Planning ke depannya ya ini jangka pendek, jangka panjang atau gimana? Aduh. Senyamannya kali itu udah terpikirkan dong pastinya. Oh iya, betul. Kalau jadi izin karena kalau misalkan masing-masing dari kita juga mungkin punya visi yang jangka panjang gitu kan. Kemudian kita breakdown jadi jangka pendek gitu kan. Nah, salah satu kayak harapan atau planning aku yang udah terlaksana yaitu masuk himpunan mahasiswa sendiri. Nah, dan yang itu kan spesifik ke ilmu psikologi gitu ya. Jadi kayak sebelum aku besok terjun ke profesional, jadi aku pengen juga nih buat terjun duluan atau buat berkontribusi gitu kan, terutama kayak ilmu yang udah aku dapetin, teori yang udah aku dapetin itu jadi aplikatif kayak gitu ke masyarakat ataupun ke mahasiswa yang lainnya kayak gitu. Nah kemudian juga ke depannya, nah ini bingung juga ya karena psikologi itu kan ada peminatannya ada pendidikan, ada klinis, ada industri organisasi, kemudian ada apa lagi, banyak sih. Ya, komunitas yang terbaru. Iya, komunitas ya, ada banyak banget spesialis, subspesialisnya lagi, tapi mohon doanya aja buat teman-teman semuanya gitu kan ya. Jadi kalau misalkan kedepannya di pendidikan atau klinis ataupun PIO, semoga itu yang terbaik juga. Tapi kalau untuk dekat-dekat ini, karena psikologi itu hubungannya kan sama public speaking, kemudian kayak konseling ya, lebih banyak ke bicara dan mendengarkan gitu. Jadi yang aku usahain adalah ikut kegiatan-kegiatan yang memang itu encouraging banget gitu buat visi misi aku gitu. Nah kayak ya kalau teman-teman ikut pelatihan mungkin public speaking atau mungkin ada magang-magang apa ya, siaran atau misalkan magang apalagi banyak banget ya sekarang ya. Nah itu juga bisa ikutan, terus HR internship ataupun peer counselor. Nah itu juga salah satu jadi sukanya di psikologi, kita bisa belajar jadi good listener juga gitu kan. Jadi kita jongkak gimana caranya biar besok ke depannya tuh ya insya Allah udah prepare lebih dulu kayak gitu. Untuk harapan ke depannya itu mungkin ya. Dan mungkin dari Himanya sendiri nih, kan di Hima tuh banyak banget acara-acara gitu. Mungkin yang bisa buat ngajak teman-teman juga nih. Mungkin nantinya ada seminar, webinar kayak gitu. Benar. Boleh. Promosi. Oke, promosi. Ya oke teman-teman, jangan lupa ikutan serangkaian acara yang diadakan oleh Himapsi Unjaya, karena di situ selain ada webinar, seminar juga, nanti kita bakalan ada festival. Dan tentunya buat mahasiswa psikologi khususnya dari Unjaya sendiri, itu kita menyediakan wadah juga ya untuk memberikan teman-teman itu kontribusi, yaitu sebagai volunteer gitu istilahnya. Terus juga buat teman-teman juga nih yang pengen banget diskusi terkait mental health gitu, insya Allah dari Himapsi sendiri juga bakalan ngadain atau memfasilitasi kayak gitu ya, entah itu dalam bentuk forum ataupun podcast seperti ini. Ya. Terus nanti juga kedepannya karena berproses dari tahun-tahun sebelumnya ya, jadi step by step gitu. Jadi kayak kita adain juga ini nanti forum dari perangkatan gitu mungkin ya. Jadi kayak kita juga bisa saling bercengkrama, kita saling bertukar pikiran juga. Dan yang terdekat sih itu ya, ada juga pelatihan nih, ada pelatihan skill. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum masuk Unjaya atau yang sudah masuk Unjaya, jangan lupa pantengin IG-nya Himapsi_Unjaya. Dan juga besok ada yang udah aku spill tadi, Mental Health Festival gitu kan. Nah untuk detail acaranya seperti apa, makanya pantengin juga. Nah, ya pastinya sangat bermanfaat gitu ya. Benar banget, ya real. Jangan lupa. Kalau satu lagi. Apa tuh? Kan kita udah hampir selesai nih semester ini, dan otomatis kita bakal datang keluarga baru dari angkatan 2023 nih yang bakal bergabung menjadi keluarga kita di Unjaya, dan khususnya sebagai mahasiswa psikologi. Apa nih pesan-pesan buat adik-adik kita bakal masuk ke psikologi?
menurut kalian pesan untuk mereka? Oke, pesan untuk teman-teman angkatan 2023 ya, yang bakalan masuk di psikologi Unjaya. Ketika kamu udah menemukan suatu kesempatan, jangan ragu untuk memilihnya. Peganglah prinsip now or never, karena kita nggak tahu nih kesempatan itu bakalan datang kedua kali atau enggak. Jadi usahain kamu tuh nggak apa-apa menyesal, tapi karena gagal. Jangan sampai kamu menyesal karena kamu nggak pernah coba sama sekali. Sekian dari saya. Semangat guys, sampai bertemu di kampus Unjaya tercinta. Oke, mungkin sekian aja kali ya podcast dari Unjaya Talk nih. Sebelumnya terima kasih juga nih kepada Kak Tifa yang udah hadir gitu di Unjaya Talk hari ini. Oke. Nah guys, itu dia perbincangan kita pada kali ini sama Kak Tifa. Semoga kita bisa ketemu lagi di next episode dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi, dan khususnya mungkin tentang psikologi lagi. Dan apa kali udah? Oke, dan jangan lupa nih untuk like, comment, dan subscribe gitu. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lain gitu, biar banyak yang nonton gitu. Oke, mungkin sekian, see you. Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta merupakan lembaga pendidikan di bawah Yayasan KTK Paksi TNI Angkatan Darat, terbentuk dari penggabungan Stikes dan Stimik Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Dari sistem pembelajaran, metode yang digunakan yaitu Student Center Learning, yang mana mahasiswa dituntut aktif dalam proses pembelajaran. Dosen-dosen yang ada di sini merupakan dosen pilihan dan lulusan-lulusan terbaik. Sebuah kebanggaan bagi kami dapat mendidik dan mempersiapkan para Ahmad Yani muda sebagai generasi penerus kejayaan bangsa Indonesia.